Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya jema'in. Puji berserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Selawat beriringkan salam tidak lupa pula kita ucapkan buat Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW. Baiklah, Ananda semua, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah semangat sekali ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, silahkan ketua kelas pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, Ananda, apakah ada yang tidak hadir pada pembelajaran kita hari ini? Bagus, semuanya hadir ya. Ibu harapkan Ananda semua rajin datang ke sekolah dan semangat dalam menuntut ilmu. Nah, apakah Ananda semua masih ingat apa pembelajaran kita pada pertemuan minggu lalu? Nah, benar sekali, pembelajaran kita pada minggu lalu yaitu mengenai tentang talak dan rujuk. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari atau membahas itu mengenai mawaris. Nah, pada proses pembelajaran setelah proses pembelajaran ini, Ibu harapkan anak-anak Ibu atau Ananda semua mampu menjelaskan pengertian dan dasar hukum mawaris. Selanjutnya, Ananda mampu mengidentifikasikan rukun dan syarat mawaris. Syarat waris yang ketiga itu peserta didik mampu menjelaskan sebab-sebab mendapat warisan dan halangan gugurnya mendapat warisan. Dan juga untuk keempat yaitu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik mampu mengidentifikasi macam waris dan ahli waris. Nah, yang kelima, peserta didik mampu menyebutkan bagian-bagian waris. Nah, Ibu harapkan sebelum pembelajaran kita mulai, silakan segala aktivitas yang mengganggu rasanya yang tidak penting silahkan disimpan dulu. Silakan disimak pembelajaran kita pada hari ini. Nah, silakan Ananda amati kedua gambar tersebut. Nah, ada yang bisa menjawab apa maksud dari kedua gambar tersebut? Ya, benar sekali. Gambar ini tuh terkait mengenai harta. Nah, dan juga ada istri, ibu, bapak, anak laki, suami, dan anak perempuan. Nah, jadi ini berkaitan dengan materi kita pada hari ini yaitu tentang warisan, ya, harta warisan. Dan sudah tahu apa itu pengertian dari waris? Belum ada yang tahu, atau ada yang sudah tahu apa-apa saja, berapa saja bagian-bagian dari harta warisan itu. Nah, benar sekali, bagian dari harta warisan itu ada 6, yang mana ada yang mendapatkan setengah, 1/4, 1/8, 2/3, dan 1/3, dan 1/6. Nah, pada pertemuan hari ini kita membahas 5 poin pembahasan, yang mana pertama kita masuk ke pengertian dan dasar hukum waris. Nah, pengertian waris. Kata waris berarti berpindahnya harta atau kepemilikan suatu benda dari orang meninggal dunia atau pewaris kepada ahli warisnya yang masih hidup. Nah, jadi waris ini itu berpindahnya suatu harta dari orang yang mempunyai harta kepada ahli warisnya disebabkan karena orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Jadi
diwariskan atau diberikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Nah, ilmu yang mempelajari hal-hal yang berkaitan atau yang menyangkut dengan waris atau warisan ini itu dikenal dengan istilah faraid. Nah, ilmu faraid itu ilmu-ilmu yang membahas tentang pembagian harta warisan. Nah, harta peninggalan dalam hal ini dikenal dengan istilah tirkah. Nah, tirkah itu adalah seluruh harta peninggalan orang yang sudah meninggal. Jadi, harta yang dimiliki oleh orang yang meninggal misalnya. Jadi, harus kita keluarkan dulu pengurusan jenazahnya, misalnya ada hutangnya, terus ada wasiatnya kah, baru kita bagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, selanjutnya kita membahas itu mengenai hukum mawaris. Nah, dasar hukum mawaris ini terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11. Nah, anak-anak semua bisa melihat dan memahami atau membaca artinya di Al-Quran masing-masing. Yang mana dijelaskan dalam ayat ini dijelaskan bagian-bagian dari ahli waris dalam mendapatkan warisannya. Nah, selanjutnya yaitu rukun dan syarat waris. Nah, rukun waris ini ada tiga. Yang pertama yaitu pewaris, yang kedua ahli waris, dan yang ketiga itu tirka. Nah, apa-apa saja syarat dari ketiganya itu. Nah, yang pertama yaitu pewaris. Pewaris ini adalah orang yang mempunyai harta. Orang yang telah meninggal dan mempunyai harta dan diwariskan kepada ahli waris. Nah, syaratnya itu benar-benar telah dinyatakan meninggal dunia. Nah, yang kedua yaitu ahli waris. Ahli waris ini adalah orang yang menerima harta warisan dari pewaris atau dari orang yang telah meninggal. Nah, syaratnya yaitu dalam keadaan hidup pada saat pewaris meninggal dunia. Nah, yang ketiga itu syarat yang ketiga yaitu tirkah. Yang mana tirkah ini ialah harta dibagikan setelah dikurangi biaya perawatan, pengurusan jenazah, hutang, serta wasiat jika ada, dan baru dibagikan sesuai dengan ketentuan syariat Islam bagi ahli warisnya. Nah, selanjutnya itu mengenai sebab-sebab mendapat warisan. Nah, sebab-sebab mendapat warisan ini ada tiga. Yang pertama yaitu disebabkan karena hubungan nasab atau kekerabatan. Yang kedua yaitu hubungan pernikahan. Yang ketiga wala. Nah, hubungan nasab atau kekerabatan. Nah, hubungan nasab atau kekerabatan ini adalah suatu yang mana terjadi itu pada hubungan darah yang mana yang keturunan pertamanya yaitu dari bapak dan juga ibu. Nah, dengan adanya bapak dan ibu, kemudian anak juga mendapat bagian dari warisan. Hingga kekerabatan ini terjadi yaitu dengan orang-orang atau yang sedarah dengan keluarga. Dan juga yang kedua yaitu hubungan pernikahan. Nah, hubungan pernikahan ini menjadi sebab-sebab seseorang mendapat warisan, yang mana dengan terjadinya pernikahan suami dan istri, maka antara satu sama lain itu berhak mendapatkan warisan. Nah, bagaimana Bu jika terjadi pada pernikahan itu terjadi perceraian atau talak, bagaimana hukum atau kedudukan warisannya? Nah, yang mana kita ketahui perceraian atau talak itu kan ada dua, itu talak raj'i dan juga talak bani. Nah, menurut talak raj'i dan juga talak bain. Nah, talak raj'i itu kan adalah suatu suami mentalak istri
tapi dengan 1 atau 2 kali talak, dan masih ada mempunyai kesempatan dengan adanya masa iddah. Nah, sebagian ulama itu berpendapat bahwa jika istri dalam masa iddah, maka istri berhak mendapatkan warisan. Tapi jika dengan talak bain, yaitu talak 3, yang mana talak yang sudah tidak ada lagi masa iddahnya atau tidak memungkinkan lagi suami istri itu untuk rujuk kembali. Maka sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada menerima warisan ketika sudah putusnya suatu pernikahan. Yang mana syarat menerima warisan itu ialah adanya ikatan pernikahan. Walaupun pernikahannya itu sah, dan tapi belum adanya, misalnya suami istri itu belum melakukan persetubuhan, maka itu juga sudah bisa menerima warisan. Tapi jika pernikahannya tidak sah, maka tidak adanya atau tidak berhak antara satu sama lain itu menerima warisan. Nah, bagaimana jika talaknya itu suami melakukan perceraian atau mentalak istrinya pada ketika suami itu dalam keadaan sakit atau ingin menghalangi istrinya untuk menerima warisan? Bagaimana kedudukan warisannya, Bu? Nah, dalam hal ini, jika suami mentalak istri pada keadaan sakit atau ingin menghalangi istri untuk menerima warisan, ada pendapat 4 mazhab, yaitu yang mana pendapat mazhab Syafi'i mengatakan jika suatu suami dan istri itu sudah meninggal, sudah bercerai, sudah terputusnya pernikahan secara mutlak, maka antara keduanya itu tidak berhak atau tidak bisa menerima warisan. Nah, kalau menurut mazhab Hanafi, yaitu jika suami istri itu telah bercerai tetapi dalam masa iddah, dan dalam masa iddah, maka seorang istri itu berhak menerima warisan. Nah, kalau pendapat Imam Hanafi Hambali itu mengatakan jika suami istri itu setelah bercerai dan juga telah habis masa iddahnya, maka dapat menerima, maksudnya tidak dalam masa iddah lagi atau sudah habis masa iddahnya, maka istri itu berhak menerima harta atau menerima warisan dengan syarat yang mana suami itu memiliki tujuan untuk mentalak istri ini agar istri tidak menerima warisan. Yang kedua yaitu jika istri belum menikah dengan lelaki lain. Nah, menurut yang keempat itu pendapat Imam Maliki, yang mana beliau mengatakan bahwa jika suami istri itu telah bercerai dan telah habis masa iddahnya, juga telah memiliki lelaki atau suami yang baru, maka istri masih tetap memiliki hak untuk menerima warisan. Nah, itu yang ketiga, sebab-sebab yang mendapat warisan yang ketiga yaitu wala, yang mana wala ini yaitu orang yang memerdekakan budak, itu berhak mendapat warisan. Nah, selanjutnya yaitu halangan mendapat warisan. Nah, seseorang bisa tidak menerima warisan itu disebabkan yang pertama karena perbudakan. Yang kedua yaitu membunuh. Nah, jika seorang itu membunuh, itu maka tidak berhak mendapat warisan atau sudah terhalang atau sudah gugurnya hak warisannya. Nah, yang ketiga yaitu karena perbedaan agama. Sebab antara agama Islam misalnya dengan agama lain itu menjadi terhalang menerima warisan, sebab syarat menerima warisan itu beragama Islam, sama-sama beragama Islam juga. Dan yang keempat yaitu murtad. Nah, murtad di sini yaitu keluar dari agama Islam, maka tidak berhak lagi untuk mendapatkan warisan.
Nah, selanjutnya itu mengenai macam waris. Nah, macam waris ini itu ada dua. Yang pertama yaitu waris dengan fardu dan yang kedua yaitu waris dengan taksib. Nah, waris dengan fardu ini yang mana ketika seorang ahli waris mendapat jatah dengan ketentuan pasti yang disebutkan dalam syariat Islam. Nah, waris dengan fardu ini ialah ahli waris yang telah disebutkan kadar atau bagiannya dalam syariat Islam, yang mana kadar atau bagian warisan itu kan ada 6, yang mana ada yang menerima setengah, ada yang mendapatkan 1/4, ada yang mendapatkan 1/6, 1/8, 2/3, dan juga 1/3. Nah, yang selanjutnya itu waris dengan taksib. Nah, waris dengan taksib ini ialah ketika seorang ahli waris yang mendapat jatah yang tidak terbatasi. Nah, maksud yang tidak terbatasi di sini ialah misalnya ahli waris itu hanya sendirian. Jadi otomatis tidak ada ahli waris yang lain. Jadi seluruh harta itu kepada dia yang mendapatkan. Yang mana misalnya jika ahli warisnya banyak, maka ada bagian tertentu yang harus ada bagian tertentu yang menyebabkan ia mendapatkan harta warisan itu. Misalnya harus mengeluarkan dari ahli waris fardu dulu, baru dia mendapatkan bagiannya jika masih ada tersisa harta warisan itu. Maka di sini waris dengan taksib ini bisa dikatakan dengan asabah. Nah, selanjutnya itu kita akan bahas mengenai ahli waris. Siapa-siapa saja orang-orang yang mendapatkan harta warisan itu atau ahli waris itu. Nah, ahli waris ini ada dua golongan, yaitu yang pertama golongan laki-laki dan yang kedua itu golongan perempuan. Nah, golongan laki-laki ini ada 15 orang, mana yaitu putra kandung, anak putra kandung atau cucu, ayah kandung, kakek dari jalur ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, putra saudara kandung, putra kandung saudara seayah, saudara ayah kandung, saudara ayah sebapak, putra saudara ayah sebapak, suami, dan orang yang memerdekakan budak dan asabahnya. Nah, yang selanjutnya itu dari golongan perempuan, itu ada 10 orang yang berhak menerima warisan atau ahli waris ini, yang mana itu terdiri dari putri kandung, putri dari putra atau cucu, itu ibu kandung, nenek dari jalur ibu, nenek dari ayah, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, istri dan perempuan yang memerdekakan budak dan asabahnya. Nah, poin selanjutnya yaitu bagian-bagian waris. Nah, bagian-bagian waris ini ada dua, yaitu zawil furud dan asabah. Nah, zawil furud ini yaitu para ahli waris yang ketentuan bagian warisannya sudah ditetapkan oleh syariat Islam. Yang mana zawil furud ini bagi-bagiannya itu ada 6. Nah, itu yang pertama yaitu setengah. Nah, siapa-siapa saja yang mendapatkan bagian setengah ini, yaitu pertama anak perempuan, cucu perempuan, saudari perempuan kandung, saudari perempuan seayah, dan suami jika mereka semua sendirian, itu mendapatkan setengah. Nah, yang kedua yaitu 1/4. Nah, siapa-siapa saja ahli waris yang mendapatkan bagian 1/4 ini, yang mana itu suami jika bersama anak laki-laki atau anak perempuan atau cucu dari anak laki-laki. Nah, dan juga istri, baik sendirian atau berbilangan. Jika tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan atau cucu dari anak laki-laki, maka suami dan juga istri ini mendapat bagian 1/4. Nah, yang ketiga yaitu 1/8. Nah, siapa-siapa aja ahli waris yang menerima
1/8 itu terdiri dari istri, baik dia sendirian atau berbilangan. Jika tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan dan cucu dari anak laki-laki, maka istri ini mendapat bagian 1/8. Nah, yang keempat itu 2/3. Nah, ahli waris yang mendapat bagian 2/3 ini terdiri dari anak perempuan jika berbilangan dan tidak ada saudara laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki jika berbilangan dan tidak ada anak perempuan dan saudara laki-laki. Selanjutnya itu saudari perempuan kandung jika berbilangan dan tidak ada saudara laki-laki serta tidak ada anak perempuan dan cucu perempuan. Dan juga saudari perempuan seayah jika berbilangan dan tidak ada saudara laki-laki serta tidak ada anak perempuan dan cucu perempuan. Di mereka itu mendapatkan bagian 2/3. Selanjutnya 1/3. Nah, ahli waris yang mendapat bagian 1/3 ini terdiri dari ibu jika tidak ada keturunan si mayit. Nah, saudara ibu yang berbilangan baik laki-laki maupun perempuan. Bagian selanjutnya itu bagian 1/6. Nah, bagian 1/6 ini itu yang ahli warisnya terdiri dari ibu, terdapat keturunan mayit. Jika ada keturunan mayit, maka ibu mendapat bagian 1/6 dan juga nenek baik sendirian itu atau berbilangan jika tidak ada ibu si mayit, cucu perempuan dari anak laki-laki jika beserta anak perempuan si mayit sendiri, saudara seayah jika beserta saudara perempuan kandung, ayah jika terdapat keturunan mayit. Juga itu kakek jika tidak ada ayah si mayit. Yang terakhir itu seorang saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ahli waris yang menerima bagian 1/6 ini itu ada 6 ahli waris. Ada ibu, ada nenek, ada cucu perempuan dari anak laki-laki, ada saudara perempuan seayah, ada ayah, ada kakek, dan ada seorang saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, bagian-bagian waris yang selanjutnya yaitu ada asabah. Nah, asabah ini ialah para ahli waris yang mendapat warisan tanpa batasan, yang mana asabah ini yaitu jika misalnya ahli warisnya itu sendiri saja, maka harta warisannya itu seluruhnya milik ahli waris, diberikan kepada ahli waris. Tapi jika ahli warisnya banyak, maka asabah ini baru mendapatkan warisan dari sisa dari ahli waris zawil furud. Yang mana asabah ini ada 4, yaitu pertama asabah binafsi, yang mana asabah binafsi ini ada yang ahli warisnya yaitu ada putra, cucu laki-laki dari jalur anak laki-laki, ayah, dan juga kakek, saudara kandung, saudara seayah, putra saudara kandung, putra saudara seayah, saudara kandung ayah, saudara ayah seayah, dan juga putra saudara kandung ayah dan putra saudara ayah yang seayah. Nah, yang kedua yaitu asabah bil ghair. Nah, asabah bil ghair ini yaitu ada putri sendirian atau berbilangan jika bersama putra baik sendirian atau berbilangan. Juga putri dari anak laki-laki sendirian atau berbilangan jika bersama putra dari anak laki-laki sendirian atau berbilangan. Juga saudari kandung sendirian atau berbilangan jika bersama saudara kandung sendirian atau berbilangan. Juga saudari seayah sendirian atau berbilangan jika bersama saudara seayah sendirian atau berbilangan. Yang ketiga yaitu asabah ma'al ghair. Nah, asabah ma'al ghair ini ahli warisnya itu terdiri dari saudari kandung dan saudari seayah sendirian atau berbilangan jika bersama putri mayit sendirian atau bersama putri dari anak laki-laki sendirian atau berbilangan
bersama keduanya. Yang keempat yaitu asabah bisabab, yaitu laki-laki atau perempuan yang memerdekakan budak, maka mereka berhak mendapatkan bagian warisannya jika budak tersebut tidak ada ahli waris yang lain. Nah, mungkin itu pembahasan materi kita pada pertemuan hari ini. Jadi, dari pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwa ahli waris itu adalah orang yang berhak menerima warisan ketika pewaris sudah meninggal dunia, dan adapun bagian-bagiannya sudah ditentukan oleh syariat Islam. Dan juga orang-orang yang berhak menerima warisan ini juga sudah dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 11. Dan juga sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan itu ada dari nasab atau keturunan, ada dari pernikahan, dan juga wala, itu memerdekakan budak. Nah, ada juga halangan dari orang dalam menerima warisan ini. Jadi untuk selanjutnya, agar Ananda lebih memahami materi kita pada pertemuan hari ini, silahkan Ananda bikin resume untuk mempelajari atau mendalami materi kita pada pertemuan hari ini. Mungkin hanya itu dulu pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.